Oke kawan, balik mana nih emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kali ini kita sedang di pinggiran rumpun bambu, dan kita akan melihat-lihat lagi bambu-bambu yang sakit di sekitar sini. Pada video yang sebelumnya kita telah memvideokan sebagian batang bambu yang keadaannya diserang oleh hama, entah itu dimakan oleh kumbang pemakan batang muda ataukah yang lainnya. Dan tak hanya diserang oleh hama, ternyata bambunya juga ada yang berbentuk unik setelah batang bambunya diserang oleh hama. Pastinya kawan-kawan yang suka dengan bambu-bambu unik, pastinya kawan-kawan sudah banyak menonton dan melihat bentuk dari batang bambu yang unik. Dan kita juga beberapa kali memvideokan batang bambu yang diserang hama dan memiliki bentuk yang lumayan cukup unik. Walaupun di pinggiran dari tanaman bambu atau rumpun bambunya, akan tetapi batang dari tanaman ini ada yang memiliki bentuk yang lumayan cukup unik. Di sini ada bambu yang bentuknya kayak gini. Dia memiliki ruas yang lumayan cukup pendek di bagian dari batang yang sakit ini. Dan bisa kawan-kawan lihat, batang bambu ini juga memiliki lubang hingga tembus di bagian sampingnya, kayak begitu kelihatan. Karena kemungkinan waktu masih tumbuh tunasnya, batang bambu ini diserang oleh kumbang pemakan batang, tetapi masih survive dan masih tumbuh di atasnya, memiliki ruas yang normal
jika dibandingkan yang bagian batang yang diserang oleh hama kayak begini. Dan di sebelahnya juga walaupun kecil kayak begini juga bentuknya lumayan cukup unik. Bentar, kita bersihkan selumpringnya dulu. Kayak gini bentuk dari pucuk tunas batang bambu ini. Tumbuh dari bawah, batangnya normal, tetapi setelah pucuknya tumbuh, dia tumbuh berkelok dan hampir melingkar kayak begini. Dan di sebelahnya juga banyak sekali. Batang bambu yang ruasnya pendek dan memiliki tunas-tunas yang banyak sekali di atasnya. Dari bawah ruasnya lumayan cukup pendek, cuma 3 jari ruasnya, dan tumbuhnya tidak seperti bambu biasanya, karena kemungkinan saat masih kecil dia diserang hama. Bisa kawan-kawan lihat, ini bekas dari dimakan hama hingga pucuknya tidak tumbuh dengan normal, dan setiap mata tunasnya bagian atas tumbuh dengan banyak kayak begini. Bagian atasnya setiap mata tunasnya memiliki atau tumbuh menjadi cabang-cabang dari batang tanaman bambu ini. Dan di bagian sini ruasnya hampir menyatu dengan ruas yang lainnya. Tak hanya yang satu ini, di bagian bawahnya juga ada yang ruas dari tanaman atau batang bambunya memiliki ruas yang lumayan cukup pendek kayak begini. Tak hanya batang utamanya saja yang memiliki ruas yang pendek, di bagian sini juga ada keunikan tersendiri. Bagian sini ada tunas yang berdekatan kayak begini. Akan tetapi walaupun tunasnya sejajar kayak begini tumbuhnya, tetapi ini bukan bambu tunas sejajar, melainkan ini tumpang sari 2 ruas kayak gini. Yang bagian bawah
Ini ada ruas pertama, ruas kedua, tetapi di bagian sini, di bagian tunas yang sampingnya tidak tumbuh, dan dilanjutkan yang bagian sini ada ruas tumbuh kembali sejajar, dan di bagian atasnya lagi, di bagian sampingnya tidak tumbuh. Itulah kenapa tunasnya sejajar kayak begini, walaupun ini bukan bambu petuk ya. Dan dipindah ke atasnya lagi, di bagian sini juga ada lagi. Ini bukan tumpang sari, melainkan ini ada 3 ruas yang saling berdekatan kayak begini. Yang bagian bawah ini ada 3 ruas. Ruas pertama tumbuh tunasnya, ruas kedua yang bagian tengah, bagian sini tidak tumbuh tunasnya, dan bagian atasnya lagi tumbuh tunasnya lagi, sehingga tunas-tunas yang tumbuh di bagian kiri saja. Ada 4 tunas yang tumbuh di bagian kiri dan memiliki keunikan yang sendiri-sendiri. Yang bagian sini biasanya disebut dengan bambu tumpang sari, dan yang di bagian sini biasanya disebut dengan bambu junder, karena memiliki 3 ruas yang berdekatan. Harusnya di bagian sini seperti yang bagian sini harusnya tumbuh tunas baru yang urutannya dari tunas ini harusnya ada 3 ruas, tetapi tiga ruas ini tidak tumbuh tunas yang urutnya yang ini, dan ini kita potong karena memang di bagian atasnya ini tumbuh normal. Kayak gini batang bambu lengkapnya. Bisa kawan-kawan perhatikan dengan seksama bambu sakit yang satu ini. Dan kita akan pindah ke bagian yang lainnya. Masih satu rumpun dengan bambu yang tadi. Di sini bisa kita lihat bambu yang ada di depan kita memiliki ruas yang lumayan cukup pendek, dan inilah hama yang menghinggapi dari tanaman bambu ini. Dulunya mungkin dimakan oleh kumbang pemakan tanaman, dan setelah tumbuh pendek-pendek kayak gini ruasnya, di dalam slumpring dari bambu ini dipakai oleh semut-semut hitam kayak begini untuk dijadikan rumah. Ruas dari bambu ini kurang lebih 2 jari kayak begini saja.
Dan kita pindah di sebelah yang lebih dalam dari rumpun bambu ini. Dan ini contoh bambu sakit yang lainnya. Batang bambu ini tidak tumbuh dengan sempurna karena kemungkinan pada sebelah sisinya diserang oleh hama, sehingga cuma tumbuh yang bagian sisi sebelah atas, sehingga tumbuhnya berkelok-kelok kayak gini. Tumbuhnya hampir membuat bulatan kayak begini. Hampir mirip dengan keong. Dan kita pindah ke bambu yang lainnya yang dalam keadaan sakit. Di bagian sini dulu kita melihat ada bambu yang kecil kayak begini. Di bagian ruasnya terdapat bulu-bulu halus kayak begini. Tak hanya satu ruas, melainkan 3 ruas. Kayak begini. Dan kita biarkan biar bambunya menua. Dan di sini kita melihat tidak hanya 1 ataupun 2 yang bambunya tumbuhnya melingkar kayak begini juga. Tadi sudah kita videokan, ada yang bagian pucuknya saja yang tumbuhnya melingkar, dan yang satu ini bahkan semua batangnya tumbuhnya melingkar. Dari pangkal tunas hingga ke ujung tunasnya tumbuhnya melingkar kayak begini.